biasa yang ke-16. Ibadat virtual hari ini, kalian akan ditemani oleh abang dan kakak dari OMK Gereja Katolik Stasi Santa Maria Diangkat ke Surga SKI. Nah, mari kita ibadat hari ini ya. Untuk memulainya, mari kita bernyanyi. Adik-adik, untuk memulai ibadah kita pada hari ini, kita mulai dengan doa ya. Mari kita duduk dengan sopan dan membersihkan hati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa untuk segala kasih karunia yang Kau berikan kepada kami hingga pada hari ini. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami, kiranya Engkau memberkati ibadah kami ini supaya iman kami ditumbuhkan dan juga adik-adik kami semakin semangat untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, dimanapun adik-adik kami berada, kiranya Engkau senantiasa memberkati mereka, memberikan mereka kesehatan. Inilah doa yang kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembak musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembak musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, syakrak. Saya laskar Kristus, syakrak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembak musuh, tapi saya laskar Kristus. Halo adik-adik semuanya, kembali lagi di Bina Iman Anak Katolik. Sekarang kita mau mendengarkan Injil Tuhan. Nah, Injil Tuhan hari ini diambil dari Markus bab 6 ayat 30 sampai 34. Sebelumnya Frater mau tanya dulu sama adik-adik semuanya. Semua sehat kan? Gak ada yang kena COVID? Dan adik-adik semua mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Oke baik, tanpa lama-lama lagi, kita akan masuk ke pembahasan Injil. Nah, kalau adik-adik membaca Injil hari ini, adik-adik akan melihat suatu tindakan Yesus yang sangat baik. Apa tindakannya, Frater? Tindakannya berbelas kasih. Nah, Frater akan kasih 2 contoh. Adik-adik di rumah bisa meniru dan juga bisa memilih mana contoh yang baik dan mana yang benar. Contoh yang pertama, kalau misalnya adik-adik di rumah waktu ujian, temannya ada yang minta jawaban, bro, jawaban nomor 8 apa bro? Jawaban nomor 9 apa bro? Itu jangan dikasih. Nah, itu bukan berbelas kasih. Kalau teman-teman di rumah memberikan jawabannya, nanti teman-teman akan membawa temannya itu untuk
masuk ke dalam jurang yang lebih dalam karena dia tidak akan bisa pandai. Itu contoh yang pertama dan contoh yang salah. Sekarang frater kasih contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini, kalau misalnya teman-teman misalnya punya teman yang lain lagi lapar atau haus, tapi teman ini tidak punya uang. Nah, adik-adik di rumah boleh memberi. Misalnya dia bilang, pinjam uang, udah lapar, gak punya uang. Nah, kalau misalnya teman-teman di rumah punya uang, bisa berbelas kasih dengan memberikan uang kepada temannya yang kelaparan. Nah, adik-adik, untuk itulah kita harus mencontoh Yesus yang berbelas kasih. Seperti yang kedua tadi. Contoh yang kedua, kalau adik-adik melihat ada orang yang kelaparan, yang miskin, yang menderita, kalau adik-adik punya uang bisa membantu. Misalnya kalau adik-adik juga bisa mendengarkan masalah-masalah yang dialami oleh teman-teman adik-adik sekalian, bisa didengarkan, dan dengan mendengarkan saja adik-adik sudah cukup membantu. Nah, untuk itulah kita diminta pada Injil hari ini untuk berbelas kasih seperti Yesus yang berbelas kasih kepada orang banyak. Nah, adik-adik di rumah bisa mulai mempraktikkan ya dengan cara memberikan sedekah atau memberikan uang atau memberikan sesuatu yang dibutuhkan bagi orang-orang yang menderita, yang sengsara, dan khususnya yang kelaparan, yang miskin. Oke adik-adik, sekian dulu perjumpaan kita di Bina Iman Katolik Paroki Santo Yosef untuk minggu ini. Nah, sekali lagi frater ingatkan, jangan lupa berbelas kasih kepada sesama, juga dengan berbelas kasih dengan menaati protokol kesehatan dengan mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Oke adik-adik, sampai jumpa. Bye. Misioner, kami sobat-sobat Tuhan Yesus, berdoa berderma, itulah hidupku, berkorban kesaksian so pasti. Ayolah kawan, kita bersama, marilah membangun dunia baru. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadat virtual kita pada hari ini, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, ibadah virtual hari ini sudah selesai. Semoga apa yang didengarkan tadi bisa berguna untuk adik-adik sekalian ya. Oh iya, tetap jaga kesehatan selalu ya. Sampai jumpa di lain hari. Aku bangga jadi anak Katolik, penuh kasih berdoa untuk semua, penuh kasih berderma untuk semua, kurban kesaksian